senjata api yang digunakan oleh Bayangkara II atau Barada E dalam aksi tembak menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Polda Metro Jaya Irjen Pol Ferdi Sambo yang akhirnya menewaskan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, jenis atau tipe Glock 17 yang biasanya digunakan oleh seorang perwira. Tapi kenapa senjata jenis Glock 17 tersebut ada di tangan Barada E? Ikuti terus jejak opini KBRI Channel. Pihak keluarga yang diwakili oleh tim kuasa hukum datang ke Bareskrim Polri untuk melaporkan adanya dugaan pembunuhan berencana di balik peristiwa tersebut pada Senin 18 Juli 2022. Laporan ini didasari oleh adanya temuan sejumlah luka dan memar di bagian tubuh Brigadir J selain luka tembak. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak mengungkapkan, sejumlah luka yang ditemukan diantaranya pada bawah mata, telinga, hidung, dan leher yang berbentuk luka sayatan. Nggak cuma itu, Komarudin juga bilang ada luka memar di bagian perut kanan dan kiri, bahkan salah satu jari tangan yakni jari manis juga diduga telah dilakukan pengerusakan. Untuk memperkuat dugaan ini, pihak keluarga dan kuasa hukum mengklaim memiliki bukti berupa video yang menunjukkan penyiksaan terhadap Brigadir J. Oleh sebab itu, mereka pun meminta agar dilakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Nggak cuma dugaan pembunuhan, kuasa hukum keluarga juga melaporkan tindak pidana dugaan pencurian hingga peretasan. Pasalnya, tim kuasa hukum menyebut hingga saat ini handphone milik Brigadir J masih belum ditemukan. Brigadir J diketahui punya 3-4 ponsel yang menurut keluarga menyimpan banyak bukti untuk membuktikan kasus ini. Di sisi lain, pada waktu yang hampir berdekatan, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo sempat menyinggung kalau Polri bakal terus memperkuat proses pembuktian ilmiah dalam mengusut kasus penembakan Brigadir J. Hal itu, kata dia, untuk menghindari spekulasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Adapun Brigadir J diduga meninggal setelah terlibat baku tembak dengan Barada E yang merupakan ajudan Kadif Propam di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, baku tembak itu dipicu oleh Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan kepada istri Kadif Propam, Irjen Ferdi Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Mas Bro di channel YouTube KBRI, channel yang selalu menginformasikan berita-berita terbaik, terakurat, terpercaya, dan yang pasti akurasi dalam penyajian. Oke Mas Bro semuanya, masih seputar cerita atau informasi mengenai kasus tertembaknya ajudan mantan Kadif Propam Polda Metro Jaya Irjen Pol Ferdi Sambo, yaitu Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, yang kini tinggal kenangan bagi pihak keluarganya. Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat harus meregang nyawa, dihantam 5 peluru dari Bayangkara II alias Barada E yang menggunakan senjata Glock 17. Glock 17 maksudnya berpeluru 17. Nah, yang biasanya digunakan atau dipegang oleh seorang perwira, apakah itu perwira polisi maupun perwira TNI. Nah, tapi kenapa Glock 17
pada saat kejadian tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Polda Metro Jaya Irjen Polisi Ferdi Sambo ada di tangan Baradae. Muncul semacam pertanyaan, dari mana Baradae memperoleh senjata dengan tipe Glock 17 yang tadi kita sampaikan di awal segmen ini, bahwa Glock 17 hanya dipegang oleh seorang perwira, baik polisi maupun TNI. Begitu para pakar yang mengatakan. Ada apa? Atau siapa yang memberikan? Ini kan aneh, ya. Dua ajudan dan ajudan lainnya yang bekerja untuk mantan Kadif Propam tersebut, kok ia bisa memegang senjata yang bukan, artinya bukan hak dia. Kalau ajudan rata-rata yang dipegang hanya senjata laras panjang, bukan Glock 17. Nah, ini harus diluruskan, harus transparan, akuntabel, supaya tidak ada stigma-stigma miring, ya, tidak ada anggapan asumsi miring yang bergulir seperti bola panas di tengah masyarakat. Nah, kembali lagi kita berflashback sedikit bahwa biodata atau autobiografi Brigadir Joshua Huta Barat tersebut adalah yang kita lansir, ya, wawancara eksklusif Aiman, ya, Kompas TV, yang mengatakan bahwa Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut adalah sniper, ya, bela diri Kempo dikuasai terbaik dalam event atau apa saya lupa di Jawa Timur dari Brigadir Mobil. Dia lulusan terbaik sebagai penembak jitu. Tapi ya, kalau sudah takdir kita nggak bisa bilang, ya, apakah memang tertembaknya Brigadir Joshua Huta Barat tersebut memang murni tembak-menembak yang dilakukan di rumah dinas pada 8 Juli 2022 tersebut, atau ada kejadian sebelumnya. Karena begini, kenapa saya bilang ada kejadian sebelumnya? Ada beberapa kejanggalan, ya, dalam kasus tersebut. Kalau kita bicara versi, ya, ada dua versi. Kita urut kejadian tersebut. Yaitu kalau versi pihak kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri, dan kemudian kita relatein kepada statement dari mantan Kapolres Jakarta Selatan, Bapak Budi, Kombes Budi, yang mengatakan bahwa kronologis kejadian di rumah dinas Irjen Pol tersebut karena adanya pelecehan seksual, ya, di kamar Ibu Putri Chandrawati. Nah, kemudian karena Ibu Putri berteriak minta tolong, katanya, ya, datanglah Baradae, ya, Baradae, kemudian terjadi cekcok yang akhirnya terjadi tembak-menembak yang menewaskan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut. Itu versi dari Mabes Polri dan Kapolres, mantan Kapolres Jakarta Selatan. Tapi kalau versi pihak keluarga yang juga kita kutip dari wawancara eksklusif Aiman di Kompas TV, itu mengatakan bahwa
Sewaktu penyerahan jenazah, ya, peti jenazah, orang tua lelaki dari Brigadir Joshua tersebut disuruh menandatangani yang dilakukan oleh seorang polisi yang bernama Leonardo, menandatangani penerimaan peti jenazah. Tapi dengan catatan tidak boleh dibuka karena menurut mereka sudah dilakukan autopsi. Nah, ini kejanggalan ya. Dan pihak, terutama orang tua lelaki dari almarhum tersebut, tidak mau menandatangani. Alasannya memang tepat sih. Kalau tidak bisa dibuka dan tidak boleh dibuka, bagaimana saya mengetahui, katanya, ya, bahwa yang di dalam peti itu isinya anak saya atau apa? Akhirnya setelah beberapa menit atau jam lah ukurannya, terjadi negosiasi dengan pihak kepolisian yang mengantar peti jenazah tersebut. Mungkin Leonardo, sang polisi yang mengantar tersebut, secara kemanusiaan, itu menurut keterangan dari orang tua dari almarhum, akhirnya diizinkanlah untuk membuka peti tersebut. Setelah peti terbuka, cuman dibuka resleting ya, sini sedikit, dan akhirnya tengah malam mereka pergi, pihak polisi ini mereka buka. Nah, di situ baru terjadi kejanggalan. Kalau secara ini kita orang awam melihat, kalau tembakan peluru kan itu ketahuan berlobang atau apa. Nah, tapi ini ditemukan seperti bekas jeratan, ya, memar, lihat mayatnya itu memar dan sebagainya. Nanti mungkin kita akan tayangkan sedikit ya, cuplikan suasana di rumah duka Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Nanti kita tayangkan insya Allah. Itu memar, kemudian kaki sebelah kanan itu sewaktu di dalam peti itu nggak bisa ditekuk ujungnya. Mereka coba untuk mengikat di kaki, kedua kaki, tapak kaki itu masih tetap menekuk, itu satu. Nah, ini jari-jari sebelah kiri, kalau nggak salah kiri apa kanan ya, saya lupa, itu seperti dipaksa patah gitu, patah remuk lah. Ini kan aneh, ada videonya ya. Bahkan salah satu jari tangan, yakni jari manis, juga diduga telah dilakukan pengerusakan. Oleh sebab itu, mereka pun meminta agar dilakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Patah, memar di sini. Kalau kita lihat wajah itu, logika ditembak itu, ya mungkin ada beberapa yang kena tembak, tapi yang lain-lainnya itu bagaimana? Apakah memang disiksa dulu baru ditembak, udah mati baru ditembak, atau ini kita nggak tahu. Nah, ini kan kebohongan publik kalau dari pihak seberang itu mengatakan bahwa 5 peluru dari Barada E tersebut yang menembus badan Brigadir Joshua tersebut. Ya, kita hanya bisa beranggapan aja ya, supaya nggak terjadi lagi stigma-stigma miring ya, anggapan-anggapan yang miring di tengah masyarakat. Ini ada apa kok bisa begini? Beritanya di versi dari pihak seberang ditembak, tapi fisik daripada almarhum tersebut bukan sebagian bukan luka tembak, memang memar dan seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini kita mau mereview ya masalah yang tadi, penggunaan senjata ya, penggunaan senjata. Nah, kalau ini nih, ini senjata, kita ngambil contoh. Ini senjata zaman Belanda, ya, mungkin digunakan oleh perwira tinggi Belanda dulu ataupun orang Belanda lah, ya, Jan Pieter Zoon, ya, Jaka Sendung ya, Jaka Sendung, tembak itu Jaka Sendung kata si Jan Pieter Zoon. Nah, ini nggak sembarangan digunakan, bro. Nih, kita dekatin, ini nggak sembarangan digunakan, ya. Tapi kenapa di era sekarang ini penggunaan senjata kok bisa dilakukan atau dipegang oleh orang yang bukan berhak? Yang kita katakan di awal segmen tadi bahwa Glock 17 tersebut hanya bisa digunakan atau dipakai oleh seorang perwira. Nah, Barada E
Bayangkara 2 bro, Tamtama, bukan perwira. Kenapa ada Glock 17 di tangannya untuk menghabisi Brigadir Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut. Ini question mark lagi, tanda tanya lagi kan, yang bergulir bagaikan bola panas di tengah masyarakat. Jujurlah, transparanlah, akuntabel lah. Jangan mempermainkan hukum. Bagi keluarga Brigadir Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat sudah mengikhlaskan ya, walaupun ya tetap ya, bagaimanapun itu anak, buah hati. Yang penting bagi mereka adalah menuntut keadilan di negara Republik Indonesia ini yang tercinta. Makanya sampai ke telinga Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, katanya saya tidak mau ya usut tuntas persoalan ini. Saya instruksikan kepada Bapak Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Jangan ada main mata, jangan ada yang disembunyi-sembunyikan begitu. Kenapa? Nanti kalau tuntas saya kasih sepeda, katanya gitu. Nah itu akhirnya sampai ke ini kan berarti kan persoalan serius, nggak bisa lebih disembunyikan. Yang pada akhirnya memang Irjen Pol Verdi Sambo diberhentikan atau dinonaktifkan dari kedinasannya, termasuk juga Kapolres Jakarta Selatan, dan ada satu lagi saya lupa itu pangkatnya juga lebih tinggi dari Kapolres tersebut, akhirnya diberhentikan juga dan dinonaktifkan dari jabatannya. Nah itu Mas Bro, ini masih menjadi pertanyaan terus ya, dan belum ada yang mengungkap atau belum ada coba mendekat-dekati persoalan ini, masalah senjata yang dipegang atau digunakan oleh Barada 2E, yaitu Glock 17. Kita ulangi, Glock 17 cm yang isinya 17 peluru yang hanya digunakan oleh perwira TNI dan perwira polisi. Ya, jawabannya kalau mau berandai-andai silakan para netizen, masyarakat peduli kasus-kasus apa saja yang ada di Indonesia ini, silakan komen ya, subscribe, like, share, and comment ya di channel YouTube ini. Insya Allah kita bisa berbagi ya, karena kita mencari solusi. Jangan sempat hal-hal seperti ini terulang kembali ya. Putra-putra terbaik Indonesia, putra-putra terbaik bangsa harus meregang nyawa. Ajal memang Allah yang menentukan, tapi ajal tersebut dengan jalan menurut manusia tidak wajar. Ini harus kita carikan solusinya. Oke Mas Bro, kalau ada kalimat atau data sedikit yang melenceng atau dianggap kurang berkenan, KBRI Channel mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya kita coba untuk meluruskan lagi. Yang penting harus transparan dan akuntabilitas. Sampai ketemu di next video yang lebih dar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali bro.